Oke, alhamdulillah. Halo, Halo semuanya. assalamualaikum, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa apa Semoga semuanya dalam kabar? keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Kak Jeki dan semoga semuanya para moms di sini juga sehat-sehat ya di live hari ini. Alhamdulillah. Nah, Mams, ini adalah mahasiswa. Mas Ivan ini seorang psikolog anak, ya kan? Dokter tumbuh kembang juga dan dokter anak juga ya, mahasiswa. Thank you banget, Mas. Hari ini aku bisa Iya. live bareng sama mahasiswa karena sebenarnya aku sebagai orang tua, aku pengen banget banyak belajar dan aku pengen banget banyak nanya nih. Jadi siap-siap ya, ini Wah, para oke. Mams di Instagram aku nanya semua sama mahasiswa nih. Siap ya? Oke, siap-siap Kak Jeki. Semoga bisa menjawab ya. Sore-sore Asik ini kita tuh. ngobrol serius tapi santai. Iya. Nah, Mas Iswan, aku tadi udah sempat sounding juga sih sama para mom semua nih kan sekarang nih apa sih perbedaannya gitu, gitu. Sebenarnya tuh kan didikan orang tua zaman sekarang sama zaman dulu tuh jujur jujur tuh pasti beda banget kan, Mas. Aku tuh berasa banget sih karena Pasti. kalau dulu aku diajarin sama mama aku tuh kayaknya eh, beda lah sama apa yang aku ajarin ke Atar sekarang gitu loh. Terus gimana tuh Mas Iswan? Sebenarnya tuh Oke. paling baik tuh kayak gimana sih? Yang bener tuh yang mana sih? Oke, tadi menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Apakah ada perbedaan? Jelas ada ya. Kak Ciki pun juga merasakan bagaimana dulu Kak Ciki dididik oleh kedua orang tua gitu. Hmm, Kemudian sekarang kita mendidik anak kita tuh justru suasananya berbeda, generasinya berbeda gitu. Jadi kalau ditanya ada perbedaan apa enggak, jelas ada perbedaan. Nanti kalau misalnya mau nambah momongan lagi pun nanti mungkin zamannya udah beda gitu ya. Apalagi kemarin sempat ketemu pandemi, itu Masya Allah, luar iya, biasa stresnya ibu-ibu di rumah gitu. Di saat dulu mungkin orang tua kita nggak pernah ngerasain yang namanya pandemi, nggak ada referensi bagaimana mengasuh anak dalam konteks pandemi gitu. betul. Tapi balik lagi, kalau berbicara tentang parenting atau pola asuh, itu nggak ada habisnya ya, para moms dan Kak Ciki, karena sesuai perkembangan zaman, kondisi situasi kita juga di sekitar kita gitu. Kemudian tadi menjawab pertanyaan berikutnya, apakah ada pola asuh yang benar dan salah dan sebagainya? Karena di sini saya menggunakan perspektif psikologi ya, Kak Ciki dan teman-teman semuanya nih, viewers yang di sini, tentu pola asuh itu membentuk kepribadian anak ke Iya, depannya. iya. Gitu. Pola Aku asuh setuju. akan membentuk bagaimana kondisi psikologis anak. Bahkan kalau misalnya kita lihat juga ya Kak Ciki, bahkan ketika kita memiliki momongan, kondisi psikologis Kak Ciki saya juga bisa pastikan juga beradaptasi ya, Iya banget, menyesuaikan banget. gitu. Jadi bukan hanya anak nih yang jadi fokusnya, tapi juga ternyata orang tuanya juga beradaptasi. Itulah tadi yang saya sampaikan, dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, dan Kak Ciki pun juga ngerasakan. Jadi ini bukan berarti benar dan salah, tapi siapa yang paling bisa beradaptasi dengan keadaan. Itu kuncinya, Kak Ciki. Iya, iya benar juga sih ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih ya, Mas. Jadi anak itu terbentuk Mhm. memang sesuai dengan apa yang diberikan sama orang tuanya, ya kan? Tapi sebenarnya aku Benar pengen nanya sekali. satu hal deh, Mas. Ini yang bener-bener aku rasain sendiri. Boleh. Mungkin kalau zaman dulu tuh kayaknya ini pasti para moms juga merasakan sih. Kalau dulu tuh mungkin ibu-ibu ya mamahku deh, mamahku tuh nggak pernah yang kasih gadget ke aku. Tapi kalau sekarang gadget itu kan udah menjadi hal yang kayaknya tuh wah udah biasa banget gitu. Itu sebenarnya gimana sih baiknya Mas? Nggak apa-apa nggak sih kalau kita kasih gadget ke anak gitu loh. Sedangkan anak kita masih kecil. Dan sekarang kan anak-anak tuh kalau udah lihat handphone tuh udah ya udah fokus dengan itu aja gitu loh. Oke, menarik nih ya pertanyaannya karena relate banget Relate gitu. banget. Saya juga sering dapat pertanyaan kayak gini, Mas boleh nggak ya kita ngasih HP biar anak itu anteng, nggak Betul. nangis. Tapi Kak Jeki, mungkin saya mau sedikit sharing nih Kak Jeki yang selama pandemi kemarin ya, terutama anak-anak SD nih ya, yang masih usia SD. Awalnya memang kita dihadapkan mau nggak mau harus menggunakan HP gitu ya untuk komunikasi sekolah dan Hmm. sebagainya. Tapi ternyata ada efek sampingnya, teman-teman. Anak-anak jadi kecanduan oleh gadget itu karena mendapatkan Betul. dunianya di gadget, bukan di dunia nyata interaksi dengan teman sebaya dan sebagainya. Ada efek sampingnya gitu. Jadi kalau misalnya berbicara kapan ya kita bisa memberikan gadget ke anak, tergantung usianya. Itu pasti Baiknya ya gitu. berapa sih? Karena kalau kita berbicara tentang anak-anak kan kita harus memahami faktor usianya juga ya. Kalau Iya. misalnya anak masih usia prasekolah di bawah 6 tahun, tentu kontrol itu gadget itu boleh diberikan ya, karena gadget itu sendiri baik buruknya tergantung penggunaannya
Oh. Sama halnya kayak kita orang dewasa ya, teman-teman gitu ya. Kadang, wah aku pengen main game, oh gitu ya, main game online. Tapi ketika itu dilakukan sesuai porsinya, justru membawakan kesenangan ya. Tapi Hmm. ketika berlebihan, ada efek sampingnya. Sama halnya juga kepada anak-anak. Ketika tidak sesuai porsinya, dalam di sini konteksnya usianya, tentu akan berdampak. Nah, kalau misalnya usia prasekolah, let's say gitu ya, di bawah 6 tahun, tentu pengawasan orang tua harus sangat ketat. Iya. Karena anak di bawah usia 6 tahun masih kurang kontrol dirinya. Gitu. Jadi, makanya di sini kita perlu tegas-tegasan juga ya, tega-tegaan juga Iya. nih ya. Nanti belum lagi ya, Kak Ciki ketemu dengan mertua, orang tua kita, oh Wah. anaknya kok terlalu tegas, waduh, udah mulai adu nasib, adu generasi ini ya. Iya, Tapi yang benar-benar. ingin saya sampaikan, kita harus tahu juga timingnya. Kalau anak usia bawah prasekolah, tentu kita bolehlah memberikan gadget, karena gadget itu sendiri, misalnya kayak nonton YouTube dan sebagainya, itu menstimulasi visual dan auditori. Nggak Hmm. masalah gitu ya. Kita bisa Oke. melihat sisi positifnya gitu. Jadi anak-anak tidak harus ke kebun binatang untuk bisa mendengar suara gajah Iya, misalnya, iya, iya. mendengar suara apa, binatang apa gitu. Atau misalnya tidak harus pergi kemana untuk bisa melihat lautan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya gadget itu kita kalau dalam pengawasan justru berdampaknya sangat positif Kak Ciki dan teman-teman. Tapi Oke. ketika dibiarkan aja anak itu bisa browsing apapun, searching apapun, ya Hmm. sudah, hasilnya akan ya tidak terkendali. Karena Oh, biasanya dampak itu akan kerasa ketika anak nanti sudah mulai masuk usia sekolah. Kontrol oh, dirinya akan kerasa nanti. iya, iya. Jadi sebenarnya boleh aja, tapi harus terarah gitu nggak sih, Mas? Boleh. Maksudnya kayak tontonannya itu Benar kalau bisa sekali. kita pilihin yang memang ada pelajarannya, ya kan? Dan baiknya tuh Ya, kalau misalnya benar anak tuh sekali. berapa menit sih, Mas, dalam sehari untuk menonton, untuk kayak dia main gadget gitu? Nah, oke, ini menarik ya. Ini terkait screen time nih, Ah, para moms ya. Kadang, relate banget sama duh, aku sih, Mas. kalian kalau yang di rumahnya ada wifi mungkin wah unlimited gitu ya, tapi kalau waduh ini anakku boros kuota internet dan sebagainya gitu, Iya, iya. ketika ibu atau bapaknya pengen menggunakan kuota internetnya sudah habis, panik gitu. Jadi kalau berbicara tentang screen time, tentu kalau saya lebih menyarankannya adalah ada konsistensi dalam memberikan screen time dan Hmm. konsekuensi gitu. Jadi misalnya aturan di sini yang dimaksud adalah oke, okay, boleh screen time kalau misalnya sudah makan. Jadi Hmm. screen time itu bisa kita jadikan reward bagi anak. Jadi memang salah Oh, satu cara membentuk perilaku di usia sekolah adalah dengan shaping behavior. Teman-teman kalau di oh. psikologi, pendekatannya perilaku, terapi perilaku itu biasanya relatif efektif diberikan kepada anak-anak usia prasekolah. Nah, Hmm. itu biasanya bermainnya di reward punishment. Jadi misalnya boleh screen time gitu ya, tapi makannya harus 5 suap minimal. Kalau nambah satu suapan, nambah 10 menit misalnya. Toh itu kan konsekuensi yang positif ya, teman-teman Oke, dan Kak nggak Ciki. apa-apa ya kalau Kita gitu. juga seneng ya kalau anak kita makannya banyak gitu. Iya, iya. Tapi anak biar bisa belajar, akan ada konsekuensi dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan. Mhm. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan kontrol diri juga. Nah, kalau ditanya seberapa lama, tentu kita harus mempertimbangkan juga ya. Saya bisa paham mungkin ada wanita karir, bapaknya juga bekerja gitu, dan memang kontrol kita terbatas terhadap anak bukan karena kita tidak mau, tapi karena ada kewajiban lain juga. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa tetap memberikan variasi aktivitas motorik yang lain. Hmm. Pentingnya di situ. Aktivitas motorik, Kak Jiki. Stimulasi. Tuh. Kalau Atar sendiri, simulasi motoriknya apa nih, Kak Jiki, kalau kesehariannya? Udah bisa main apa aja nih? Kalau Atar Lari-larinya atau apanya Kalau gitu? Atar tuh dari dulu, dari kecil tuh dia suka banget sama animals kan. Jadi memang dari kecil aku udah kenalin Oke. dia suka tuh sama ayam, burung. Aku pun beliin di rumah Oh, ada ayam, ada burung. Jadi dia tuh suka banget sama binatang-binatang. Dia nggak pernah takut gitu. Jadi memang aku dari kecil udah, ya udah alhamdulillah. Atar, ini bird, kamu pegang bird, terus pegang kucing. Dia Mhm. suka banget gitu. Cuma itu dia aku sempet miss karena aku sempet lost ngasih dia screen time yang eh, aku lossin aja gitu. Itu kesalahan aku sebagai sebagai ibu ya. Tapi sekarang aku lagi ngerem sih, atau aku kayak lagi atau stop dulu screen time-nya, kita main-mainan yang eh, kayak dia sekarang aku lagi kasih dia puzzle, dia cocok-cocokin puzzle, terus dia lagi main-main susun-susunan blocks gitu. Jadi
Itu aku bener-bener ya, Mas, sebagai orang tua kayaknya waktu kemarin aku sempat kayak ke loss aja gitu. Atar ya aku kasih screen time aja gitu. Yang penting Atar tenang, dia makannya bagus, mama kerja, papanya kerja. Tapi sekarang tuh aku jadi mikir, aduh ini nggak bisa nih kayak gini. Terus Mas, aku mau nanya deh, kalau screen time itu mempengaruhi anak dengan speech delay nggak sih? Mungkin nggak sih? Ada gitu. Iya kan? Sangat memungkinkan, Kak Ciki dan teman-teman gitu. Karena kalau ini speech delay ini juga keluhan para moms, apalagi anak pertama gitu ya. Waduh, anak temanku usia segini sudah lancar gitu ya. Iya. Si ini kok belum, masih terbata-bata dan sebagainya. Saya juga ada temuan menarik Kak Ciki. Tadi selama pandemi itu juga beberapa anak itu kan terpaksa harus di rumah ya, apalagi yang anak TK gitu ya. Harus sekolahnya dari rumah gitu, lebih berinteraksi, banyak berinteraksi dengan orang dewasa. Tapi ada satu hal temuan menarik Kak Ciki dari klien saya adalah anaknya justru lebih aktif secara verbal gitu ya, vocabulary-nya, kosakatanya lebih banyak gitu. Jadi Oke. kalau misalnya screen time, kita coba bedah sedikit ya terkait gadget, apa sih sebenarnya yang distimulasi dari aktivitas dengan gadget. Itu kan hanya dua ya Kak Ciki, visual dan auditory. Iya. Visual dan auditory gitu. Tapi dan itu cukup memuaskan gitu ya, dalam artian kita cuma bisa rebahan, duduk di kursi santai, kita sudah bisa explore kemanapun. Tapi jangan sampai kita lupa mengeksplor bagian yang lain, misalnya tangan kita, motorik kita gitu. Misalnya sudah mulai bisa megang cangkir apa enggak gitu ya, tanpa Oh tremor, iya. sudah bisa menggunakan sendok atau belum. Jadi itu yang perlu kita upayakan gitu, screen time-nya. Nah, makanya perlu kita imbangi. Tadi saya sering dengar tuh, Atar sudah mulai main sama binatang gitu ya. Jadi, Mams, kita boleh mengenalkan rasa jijik, tapi tidak ke benda yang kayak sifatnya makhluk hidup, tapi lebih pada misalnya ke konsekuensi. Oh, oke. Misalnya, kalau tidak dirawat gitu, oh nanti ini harus cuci tangan dan sebagainya. Oh iya iya. Terkadang kan orang tua cukup overprotective ya, kasih, wah itu binatangnya kotor, ini. Lah itu ya, cuci Iya. tangan, cuci kaki. Jadi, nah yang dilakukan oleh Atar tadi misalnya bermain puzzle, berinteraksi dengan binatang gitu ya. Itu kan sebenarnya banyak yang diasah ya Kak Jeki. Binatang kan nggak mungkin diem ya, pasti lari-larian ya. Iya. Atar juga Iya, benar lari-larian. pasti. Motorik kasarnya kan bermain tuh, ngejar ke sana, ngejar ke sini. Belum lagi kalau binatangnya ditangkap. Wah, sensasi tangannya, indera perabanya kena. Oh, ini yang kasar, ini yang halus, ini yang berduri. Iya, iya. Wah, justru Mams, kalau misalnya saya boleh sharing nih terkait aspek kecerdasan anak itu ditentukan oleh seberapa banyak stimulasi yang diberikan. Ini bukan tentang skor IQ ya, tapi lebih pada kecerdasan secara general, itu tergantung dari stimulasi yang diberikan oleh lingkungannya. Oke. Seperti itu. Jadi Atar tadi udah variatif ya, gadget dapet, real-nya dapet gitu ya, berinteraksi dengan binatang dan sebagainya. Jadi stimulasi kuncinya, Kak Ciki, Iya yang untuk sih. mengimbangi screen time itu. Bener. Makanya kadang kalau misalnya sekarang screen time-nya aku suka kasihnya tuh yang kayak animals, yang suara-suaranya animals gitu. Aku kasih lihat, coba lion yang mana. Dia akhirnya nunjuk lion. Terus aku sering banget ajakin Atar ke taman safari. Kayak kita lihat tuh itu giraffe loh Atar gitu loh. Jadi dia udah tahu gitu. Ya sebenarnya aku juga masih banyak belajar banget sih Mas sebagai orang tua gitu. Makanya aku pengen nanya-nanya banget nih sama Mas Islan. Tadi juga sebenarnya udah banyak banget nih dari followers aku, dari para moms nih pengen nanya sama Mas Iswan juga sih. Nah, Mas aku pengen baiknya tuh kalau misalnya anak, karena nih anak tuh kalau misalnya ini masih dengan gadget ya Mas. Anak tuh kalau misalnya makan dikasih gadget apa enggak sih Mas? Ini menarik nih, karena nanti jangan sampai gadget itu dijadikan syarat untuk kesenangan anak gitu ya. Jadi kita sandingkan. Jadi misalnya belajar harus ada gadget dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa membuat gadget itu sebagai konsekuensi positif dari perilaku baik yang ingin kita harapkan. Gitu. Tentu kan ketika makan itu kan aktivitas sensori motoriknya aktif semua ya. Perasanya aktif, baunya aktif gitu. Tapi ketika kita sandingkan dengan gadget, anak jadi tidak fokus pada indera, panca inderanya. Jadi kalau misalnya disarankan, apakah disandingkan atau tidak, ya kalau saya sarankan sih mending ngobrol sama yang nyuapin, mungkin itu akan lebih efektif. Iya. Nambah vocab-nya. Kadang kan ada gitu. juga Mas Karena anak yang
kalau nggak nonton dia nggak mau buka mulut gitu, jadi nggak mau makan. Terus gimana Hmm. cara mengatasinya kalau memang ternyata udah terlanjur deh ini anak kalau nggak nonton nggak bakal makan gitu. Kita sebagai orang tua kan harus tega, tapi Iya, gimana caranya gitu. iya, GTM ya, gerakan tutup Iya, mulut ya, itu yang bikin para moms stres juga gitu. ya Anaknya itu, nggak makan, aduh, tapi ibunya nih yang stres juga. Ada GTM namanya gerakan tutup mulut gerakan buat tutup anak-anak. mulut. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba eksplor makanannya. Oke. Seperti itu Kak Ciki. Jadi eksplor makanan itu dalam konteksnya di sini bisa berupa tekstur gitu ya, bisa berupa rasa, itu Mm-mm. bisa kita eksplor. Jadi aktivitas makan itu sifatnya eksploratif, bukan sesuatu yang monoton. Mm-mm. Mungkin kita pernah dengar ya atau pernah apa namanya punya teman gitu, nggak bisa makan nasi sama sekali atau Iya, nggak suka makan sayur sama sekali gitu. iya, iya, iya. Itu kalau biasanya kalau interview gitu ya dengan psikolog biasanya dilacak tuh masa kecilnya bagaimana orang tuanya atau pengasuhnya berinteraksi selama memberikan makan gitu. Oh, Apakah makanan itu dibuat menyenangkan dan sebagainya atau tidak. Karena oh, sebenarnya nasi itu stimulus netral gitu ya, tapi kayak aduh jijik ini segala macam sambil nangis makannya. Jadi bukan nasinya masalah, tapi ketika makan nasi dia teringat dulu masa kecilnya makannya dipaksa misal gitu. oh, Jadi oh. ini cukup menarik gitu, karena salah satu dosen saya pernah bilang seperti itu, pengalaman makan anak di usia kecil, kalau misalnya memungkinkan kita coba eksplorasi juga. Mm-mm. Pedas, manis, asin, ya agak hangat, agak dingin. Jadi variasi aja, agar ada excitement anak untuk mendapatkan sensasi-sensasi baru. Karena Oh, anak di bawah 5 tahun, itu sensori motoriknya kan lagi aktif-aktifnya. mm, Makanya kita mengenal istilah golden age ya, Kak iya. Ciki, apa aja diserap apa aja diserap. Nah, ini momentum kita untuk memberikan stimulasi sebanyak mungkin. Nah, gadget itu stimulasinya seperti yang saya sampaikan, sedikit gitu ya, visual dan auditori. Mm-mm. Nah, tapi ketika dengan yang lain, kita bisa maksimalkan stimulasinya. Iya juga sih, Gitu, bener-bener. variasi makanan. Iya, 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 iya. Oke. Coba sekarang. Kalau Atar bagaimana, Kak Ciki? Saya penasaran, kalau Atar sudah mulai finger food belum ya? Kalau makan tuh, misalnya buah-buah tuh sudah bisa dikunyah sendiri belum? Udah finger food dia udah bisa, apalagi kalau misalnya jajanan tuh dia paling paling jago deh tuh pegang sendiri gitu. Tapi kalau untuk makan tuh Atar memang masih disuapin kan, Mas? Berarti Hmm. itu dia udah makan sendiri ya kalau umur 2 tahun. Balik lagi ya, karena kita juga lihat kemampuan motorik halus ya juga. Karena kan kalau makan sendiri agak kompleksnya dimegang sendok ya Iya, iya. biasanya. Paling kita Tapi mungkin awasin yang bisa aja kita ya. latih, iya kita awasin misalnya dari sendoknya dulu gitu ya. Sendoknya nggak terlalu tajam. Jadi misalnya dia explore dengan sendoknya, ya sudah nggak ada luka gitu. Kemudian biasanya sih kalau memungkinkan ini, para moms, gelas yang ada tangkainya. Oh Jadi iya, biar dia iya, bisa iya, mengendalikan. Mm. iya, iya, iya. Jadi Apa juga. punya sense of control. Iya benar, apa juga udah aku ajarin sih itu yang pegang gelas yang ada gagangnya, dia suka minum sampai Mm. dia sampai ke atas banget malah. Oke, menarik sekali gitu. Apakah Iya. ada pertanyaan Kak Ciki nih dari para moms atau followers? Wah, oke, aku bacain ya. Coba kita lihat question box-nya. Hmm, bentar ya, Mas. Aku pilih dulu. Banyak banget soalnya yang nanya, aku scrollnya sampai ke bawah ini. Waduh, Masya Nih, Allah. Kak, apa boleh ya mendidik anak seperti kita dididik sama orang tua kita dulu? Nah, Mas, ini balik lagi ya ke cara didik orang tua zaman dulu. Ini masalah speech delay. Nah, kalau zaman aku tuh nggak tahu ya, zaman orang tua dulu tuh katanya kalau misalnya anaknya belum bisa ngomong, suka diolesin apa tuh, pakai apa ya? Pakai koin atau pakai apa sih lidahnya gitu loh. Mhm. Itu tuh sebenarnya bener nggak sih, Mas, gitu loh? Apa itu cuma kayak mitos aja? Oke, Tahu nggak, Mas? oke, menarik ya. Iya, Tinggal di Indonesia itu apapun bisa kita asosiasikan ya, iya, kekayaan culture kita dengan bener. tradisi-tradisinya. Tapi balik lagi, kalau kita berbicara tentang speech delay tadi ya, pertama adalah kalau dari sudut pandang psikologi, lebih pada ke seberapa banyak stimulasi yang diberikan.
gitu. Kuncinya di situ. Karena speech delay itu kan erat kaitannya dengan bagaimana anak merespon suara gitu ya, merespon diskusi, obrolan gitu. Justru kita bersyukur kalau misalnya anak tuh lagi cerewet-cerewetnya, ngoceh-ngocehnya, apa aja dikomentarin gitu ya. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak, kok lebih susah ya cari jawabannya gitu. Kak Ciki Iya, pernah nggak ada pengalaman Atar nanya sesuatu yang, ini jawabannya apa ya gitu? belum sih, belum. Belum, karena Atta Belum ya, tapi masih nanti pasti akan ada waktunya ya Mas ya. Kayak dia nanya apapun itu oke akhirnya aku kayak bingung, aduh jawabnya gimana ya, jelasinnya gimana ya. Aku bersabar sih tahap-tahap itu. okay. Oke, tahap-tahap ngerumpi sama anak ya, ngobrol Iya sama ya. anak gitu. Jadi Mm. terkait speech delay itu erat kaitannya dengan stimulasi MAPS. Tapi kemudian misalnya kalau sudah sampai usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, masih ada speech delay, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter gitu. Oke. Jadi karena kan kita juga harus melihatnya dari berbagai macam sudut pandang ya keilmuan gitu. Bisa jadi membutuhkan ada yang namanya terapi bicara. Kalau misalnya sifatnya kok ini sudah umurnya 5 tahun, 6 tahun, sudah masuk ke usia sekolah, mau usia sekolah, tapi komunikasinya masih belum lancar nih. Nah, Mm-mm. itu mungkin butuh pemeriksaan yang lebih holistik lagi. Misalnya dari terapis wicara dan sebagainya. Karena feel free ya, maksudnya saya bisa memahami insecurity-nya para ibu gitu ya, ketika anaknya tidak berkembang sesuai dengan anak-anaknya yang lain gitu. Iya, Itu kan iya. stres tersendiri gitu. Banget. Anaknya nggak mau makan, ibunya juga Iya, anak ibunya juga nggak makan gitu ya, ikutan stres. Ada beberapa opsi, misalnya kita ke dokter spesialis anak, ke terapi wicara, kalau misalnya uh, apa namanya speech delay-nya sudah mau usia sekolah tapi masih belum lancar. Kenapa ya Mas kita harus ke sana gitu? Karena balik lagi, kalau udah masuk usia sekolah kan challenge-nya lebih luar biasa ya, Kak Ciki, mm-hmm. berinteraksi dengan anak-anak yang lain, berinteraksi dengan guru. Tentu harapannya speech delay ini tidak membuat mental anak kita jadi tambah down. Kok Iya, aku iya. diem aja. Nanti jadi korban bullying nih, Betul, betul, betul. Moms. Jadi memang beneran kita punya sense of crisis gitu ya. Oh, Mm. kok ini kayaknya komunikasinya perlu diasah. Oke, kayaknya aku butuh terapis wicara deh, yang mungkin bisa lebih intens, lebih terarah, kayak gitu. Kalau misalnya di rumah stimulasinya sedikit, Iya, jadi iya. bisa disesuaikan. Tapi Gitu, Mas, karena setiap usia ada tantangannya. anak dikatakan speech delay itu usia berapa sih Mas? Oke, kalau misalnya ditanya usia berapa gitu ya, pertama kita lihat dari perkembangan bahasanya dulu. Kalau anak misalnya setahun, 2 tahun itu biasanya masih random gitu ya. Mm-hmm. Masih, ya ngobrolnya masih mimicking gitu. Jadi orang tua yang ngomong apa, ditiru, ditiru Mm-hmm. gitu. Tapi kalau berbicara tentang speech delay itu biasanya di usia 3, 4, 5 tahun. Di Oke. usia-usia kelompok bermain gitu ya, usia KB, TK gitu. Jadi sebenarnya speech delay apalagi kalau udah masuk usia sekolah. Jadi nanti mungkin para moms ketika anaknya sudah mulai ingin dimasukkan ke kelompok bermain atau Mm-mm. ke TK gitu ya, uh, perlu dievaluasi bagaimana komunikasi dua arahnya. Oke, karena nih Gitu, kosakatanya gimana? Atar nih sekarang aku mau sharing sedikit ya Mas. Atar tuh sekarang memang aku lagi ikutin Boleh? kelas tumbuh kembang. Ya, Oke. jadi Atar tuh memang sekarang kan usianya Agustus ini kan 2 tahun, tapi Atar memang belum bisa ucapin mama, papa. Dia cuma kayak dia dia tahu apa yang dia mau, dia tarik tangan aku, dia tunjuk. Oh, dia mau ini nih Oke. gitu. Dia selalu tarik tangan aku, dia bilang, "Ah, ini oke, aku ambil." Aku selalu ajarin Hmm, dia yang mhm. Atar mau apa? Mau susu. Susu, iya susu, tapi dia belum bisa yang iya, itu tuh belum bisa. Nah, bahkan dulu tuh Atar tuh Hmm, kalau oke. misalnya kita panggil, dia nggak pernah nengok. Dan dia nggak pernah fokus lihat mata Hmm, kita kalau kita lagi ngobrol. Nah, dari situ tuh aku udah mulai worry banget tuh, Mas. Aku worry banget, akhirnya aku sharing sama teman-teman juga, udah masuk ikut kelas aja, tumbuh kembang. Nah, alhamdulillah, sekarang Atar udah bisa fokus, udah bisa kayak mama, hmm, mama, mama, oke. papa, 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 gitu. Aku juga nggak tahu ya, mungkin itu pengaruh lagi dari si gadget itu sih, Mas. Mungkin karena kemarin aku sempat lost Oke. banget gitu. Cuma alhamdulillah sih itu benar-benar pengalaman banget buat aku gitu. Jadi buat para mam semua ini juga benar-benar harus wajib dicoba banget sih. Kayak kita nggak ada salahnya ya Mas untuk sharing ke teman-teman, Hmm, kita datang gak ke ada salahnya. tempat terapi tumbuh kembang ya kan.
bener banget gitu. Jadi memang kadang kan insecurity-nya kita gitu Mm-mm. ya, misalnya sebagai orang tua adalah ketika anak kita dibanding-bandingkan dengan anaknya yang lain. Betul. Jadi sebenarnya sumber stres kita adalah kita sendiri gitu ya, Iya. melihat anakku 2 tahun harus bisa A, B, C, D, 3 tahun A, B, C, D. Padahal stimulasi setiap orang tua berbeda gitu, pola asuhnya berbeda. Jadi seperti yang Kak Ciki lakukan tadi tuh, itu kalau saya apresiasinya adalah Kak Ciki dan suami punya awareness terkait tumbuh kembang anak. Iya, Gitu. iya. Kadang kan kita masih punya persepsi ini ya Kak Ciki, anak yang baik adalah anak yang anteng gitu ya, nggak Iya. nangis, nggak rewel. Tapi Mm-mm. terkadang jalannya agar anak anteng itu sifatnya pembiaran. Kita biarkan Mm-mm. dia berinteraksi dengan gadget, Iya, akhirnya iya. stimulasi yang lainnya kena kan Mm-mm. secara verbal. Kita belajar bareng-bareng nih dari pengalamannya Kak Ciki kalau it's okay moms kalau misalnya ingin memasukkan anak kita ke kelas tumbuh kembang karena ya ini anak kita nih kita harus kasih sebaik mungkin kalau misalnya kita punya keterbatasan kita evaluasi dan kita serahkan ke yang ahlinya gitu. Betul. Jadi bukan bentuk insecurity atau kegagalan karena Kak Ciki kerasa banget nih ada beberapa yang langsung mulai beli aku orang tua yang gagal, Iya, iya. aku ibu yang gagal, Pasti ada ayah yang sih ya. gagal. Iya gitu, dan bisa kebayang gitu ya, kalau mentalitas orang tuanya ngedrop, terus mentalitas anaknya siapa yang menguatkan? Nah ini kan menarik gitu, jadi harus kita juga punya awareness terkait kesehatan mental anak kita. Iya bener banget sih, makanya aku buang jauh-jauh deh rasa insecure aku sebagai orang tua. Aku pokoknya pengen memberikan yang terbaik untuk anak aku gitu loh Mas. Even aku mungkin ada keterbatasan aku kerja gitu, aku pengen anak aku ya berkembang sesuai dengan usianya gitu sih. Nah Oke. Mas, terus kalau soal memanjakan anak nih ya, kadang ya Mas, kita sebagai orang tua gitu, kita udah tahan-tahan untuk nggak ngasih, misalnya kasih makanan, ciki-cikian, apa segala macam. Tapi kalau orang tua kita ngasih, bahkan kan kadang kalau misalnya nenek gitu kan, kayaknya kalau ke cucu tuh, wah apapun juga dikasih gitu. Itu Wah, gimana ya Mas? apa aja Ya ya. kan? Kalau yang nggak boleh, yang dilarang sama mamahnya, kalau sama neneknya, sama kakeknya pasti boleh deh gitu. Itu kadang gimana ya cara kita kasih tahu ke anaknya atau cara kita untuk apa kayak gimana sih gimana cara ininya gitu loh Mas kayak ya ya udah deh gitu. Ini Ini keresahan dalam relate banget. pengasuhan adalah ketika banyak pihak yang ingin terlibat mengasuh ya, Kak Betul. Ciki, gitu. Jadi, kalau sama orang tua sendiri banyak nggak bolehnya, tapi kalau sama kakek neneknya all you can eat gitu ya, Iya, apa aja dikasih gitu. Padahal nanti kalau anaknya pilek, batuk, kita yang turun tangan, kita yang pusing gitu ya. kasih pengertian. Oke, jadi iya, bener banget. Jadi sebenarnya ini balik lagi, kuncinya kan di komunikasi kita dengan orang tua kita ya, atau dengan mertua dalam bagaimana memberikan pengasuhan yang Hmm. konsisten kepada anak. Definisi memanjakan itu sendiri nanti harapannya tidak berlangsung begitu lama, gitu. Tapi kita balik lagi tadi ke komunikasinya dulu. Apa yang bisa kita upayakan nih, moms ke mertua atau ke orang tua adalah kita mungkin bisa komunikasikan, kita briefing gitu ya. Bahasanya adalah kita bantu orang tua kita untuk menstimulasi. Misal diajakin ngobrolnya lebih sering, misalnya diajakin jalan. Misalnya kan kalau orang tuanya nggak tega gitu ya, naik sepedaan bareng dan sebagainya. Tapi kalau nenek kakeknya kemana-mana diajak. Jadi mungkin lebih pada kesamaan di usia di bawah 5 tahun terutama ya. Kita briefing lah, atau misalnya kita komunikasikan ke orang tua kita untuk bisa memberikan stimulasi yang nggak kalah banyak Hmm. gitu. Terkadang kan kekhawatiran kita lebih pada apa yang dikonsumsi anak dan sebagainya. Karena kita juga harus bersyukur ya, untungnya kakek neneknya juga mau ikut turun tangan. Kita harus Iya syukuri juga di betul. sisi lain itu Hmm. bukan suatu apa ya bahasanya beban banget gitu. Justru alhamdulillah ketika kakek neneknya mau turun tangan ngurusin cucunya. Tapi kita maksimalkan juga nih rasa sayang itu dengan ya kita komunikasikan di usia segini, misalnya cucunya lagi butuh eksplorasi ini nih di rumah misalnya nggak ada binatang-binatang nih gitu, tapi di rumah kakek neneknya ada peliharaan apa, boleh nggak main di sana? Jadi nggak hanya tentang makanan, opsi yang bisa kita edukasi lah gitu ya ke orang tua kita Hmm. dulu. Karena kan yang paling dikhawatirkan sama orang tua adalah makanan gitu ya. Hmm. Iya Itu sih kadang kan kita komunikasi. suka Nah, masalah memanjakan masalah itu gitu. bener banget.
Bener banget gitu. Kadang tiba-tiba sampai rumah udah pilek gitu ya. Iya, Balik tuh, aduh ini dikasih cemilan apa gitu. Mau marah tapi ya gimana iya gitu mau kan. marah tapi ya orang tua Gitu. sendiri Jadi gitu, orang tua juga sayang sama anak kita iya gitu, jadi gitu. kayak serba salah. Bener banget, serba salah. Tapi kuncinya tadi ke situ. Jadi terkadang kan kita bingung ya. Oke, anak di bawah 5 tahun atau balita, goals-nya itu apa sih tumbuh kembangnya? Itu Mhm. adalah optimalisasi dari stimulasi itu. Memperkaya stimulasi, baik stimulasi visual, audio, motorik kasar, motorik halus gitu ya. Misal kayak megang sendok tadi, garpu, gelas, loncat, jaga keseimbangan gitu. Jadi bisa diarahkan ke sana gitu. Iya, iya, Kalau iya. misalnya soal rasa, mungkin bisa kita briefing juga nih ke orang Mhm. tua kita gitu. Kalau misalnya mau dikasih makanan yang agak teksturnya lembek gitu, dibikinin bubur. Walaupun sudah bisa makan nasi, tapi sesekali bisa dikasih bubur. Jadi variasi makanan. Jadi kompaknya adalah memberikan stimulasi yang sama kepada anak. Oke. Ya, Iya, iya juga sih benar Mas. Terus aku juga ada nih pertanyaan lagi Mas Iswan. Eh, Bagaimana cara mengatasi anak yang suka tantrum ketika di tempat umum? Nah, gimana ya? ini orang tua kayak nanggung malu gitu ya. Ini anak siapa ini gitu. Karena mungkin ketika ngelihat anak orang nangis gitu kayak ini orang tuanya ngasuhnya gimana sih? Kita juga biasanya jadi komentator gitu Iya, ya dalam hati betul. gitu. Cuman yang kita pahami dari tantrum itu sendiri, Mams, gitu ya. Kenapa anak itu tantrum? Pertama adalah belum mampunya anak untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan gitu Oke. ya. Makanya kan tantrum itu kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tantrum itu pasti nggak mungkin. Pasti anak menginginkan sesuatu, tapi nggak kesampaian. Beli Nggak bisa makanan, beli ungkapin mainan gitu ya. gitu ya. Belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, Mhm. apakah kondisi tantrum ini wajar? Sebenarnya wajar, tapi balik lagi terkadang yang membuat tantrum ini jadi terpelihara adalah bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Tadi Oke. seperti yang saya sudah sampaikan di awal nih, kalau misalnya let's say di bawah usia prasekolah gitu ya, 6 tahun ke bawah, pendekatan paling efektif adalah terapi perilaku atau pembiasaan. Jadi anak ketika tantrum adalah kita kasih distraksi. Kita Oke. kasih distraksi. Karena anak itu sebenarnya gampang banget ke distract, Mams. Jadi misalnya ketika lagi nangis gitu, let's say ambil konteks di mall gitu, wah itu udah tempat rame, gitu ya. Itu beneran kita harus sigap, apa namanya, kita gendong dan sebagainya, langsung kita move ke tempat yang lain. Perpindahan lokasi itu, gitu. Oke. Karena kalau misalnya kita biarkan, apalagi di tempat umum ya, kalau misalnya kita biarkan, ya anak akan tambah menjadi-jadi. Jadi bener. Teriakannya makin kenceng, dan sebagainya, gitu. Nah, Tapi kalau dia pembiaran justru diangkat akan kan dia membuat pasti berontak juga gimana tuh, Mas? oke, gitu. Nah, itu tadi perpindahan tempat tadi, gitu ya. Perpindahan tempat itu satu, kemudian bisa perpindahan objeknya. Oke, Atar itu misalnya ada burungnya ada berapa gitu. Coba cari ini, coba cari itu. Jadi beneran Dia kesigapan untuk mengalihkan perhatian, gitu. Oh, Karena oke. anak akan tetap tantrum ketika objek yang diharapkan atau yang diinginkan tuh masih ada di radarnya dia. Masih di situ Oh, tuh, nggak dapat-dapat. Gitu. iya, iya. Nah, Jadi lebih kemudian terkadang konsekuensi lain. Bener, Mhm. konsekuensi lain misalnya Kak Ciki yang terkadang refleks orang tua adalah mencubit gitu ya. Nah, iya, Atau iya, misalnya iya. pukul-pukul gemes gitu ya, tapi Mmm. kok beda rasanya gitu. Tentu ini juga perhatikan intensitasnya gitu ya, karena jangan sampai nanti anak jadi mendapatkan ketika dia, ini balik lagi, Terlalu saya kan juga psikolog dewasa juga ya Kak Ciki, terkadang anak itu merekam, mhm. merekam bagaimana ketika dia dalam kondisi emosional direspon oleh keluarganya. Mmm, Gitu. Jadi misalnya ketika dia nangis tapi yang konotasinya adalah kekerasan, tentu itu yang akan kerekam. Jadi, oke. Mas, gimana ya Mas caranya saya untuk menahan diri tidak, dalam tanda kutip, menyakiti anak saya sendiri gitu. Ya kita bisa mindset ke diri kita sendiri ya, sugesti ke diri kita sendiri. Saya tidak ingin memberikan banyak pengalaman negatif ke anak secara Oke. psikologis. Iya, iya, iya. Gitu. Karena memori itu, Kak Ciki dan teman-teman, itu biasanya akan mengendap, akan mengkristal gitu ya, ketika emosi kecampur sama pengalaman gitu. Jadi Oke. misalnya anak lagi pengen banget makan es krim gitu, tapi kita terlalu ekstrim dalam memberikan respon, anak akan mengasosiasikan itu. Wah, aku jadi takut nih sama es krim. Karena misalnya Oh, orang tuaku kalau aku minta es krim langsung ah, digalakin. mhm. Anak kan sesederhana itu menangkap sebab akibat. Makanya sebab akibat yang kita berikan kalau bisa seramah mungkin.
Oke. gitu. Gimana caranya tuh? Jadi Misalnya kita mau menariknya ngelarang di anak situ. kita untuk nggak makan es krim, kita harus kasih pengertiannya tuh kayak gimana sih, Mas? Oke, pertama ketika kita bisa memberikan distraksi dulu, itu satu gitu, es krim. Tapi bisa loh kalau yang manis makan yang lain dan sebagainya. Misalnya kalau yang manis misalnya ada coklat gitu, atau misalnya permen gitu. Kita coba Hmm. asosiasikan. Jadi larangan harapannya juga bisa orang tua imbangi dengan solusi gitu. Agar Oke. anak itu tidak merasa nggak dibolehin terus sama orang tuanya, dilarang terus, Iya, iya, dikekang iya. gitu ya. Kayak mungkin kalau Gen Z sekarang orang tuaku toksik gitu ya, apa-apa nggak boleh gitu. Padahal larangan itu bisa jadi kenapa dalam tanda kutip dianggap toksik, mungkin tidak diimbangi dengan penjelasan, Sol tidak diimbangi betul. dengan solusi lain atau alternatif lain Iya, gitu. Jadi iya. kreativitasnya adalah dalam memberikan alternatif atau solusi terhadap keinginan anak yang bisa memberikan efek kesenangan yang serupa. Hmm. Misalnya main game sama senengnya kok sama kayak ngejar kelinci di taman belakang. Jadi Oke, iya, iya. yang dicari kan sensasinya di situ. Tapi kan kok boleh main gadget, tapi orang tua nggak ngasih solusi. Terus kesenangan anaknya dapatnya di mana nih? Iya, iya. Cuma Terus bisa apa ngelarang. dong gantinya? Kita No, no, mungkin no. harus cari solusi lain untuk Iya, kamu jangan lebih baik jangan main gadget, tapi kamu main aja sama teman-teman kamu gitu kali ya, Mas ya. Kayak ada solusi atau iya. penggantinya gitu kan. Ada penggantinya yang sekiranya bisa memberikan efek kesenangan yang sama Eh, yang dirasakan oleh anak. karena anak takutnya jadi trauma gitu ya, Mas. Mungkin ya sih. Bener gitu. Jadi Hmm. itu tadi balik lagi ketika memanjakan tadi kan sebenarnya efek samping ke depannya adalah anak jadi tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan lingkungan nyata. Gitu. Ah, Saya beberapa kali dapat kayak anak kelas 3 SD hmm? itu masih di fase dianterin sama orang tuanya. Oke. Karena orang tuanya nggak tega, tapi anaknya juga nggak mau lepas dari orang tuanya. Padahal misalnya di usia sekolah, aspek kemandirian itu kan perlahan-lahan sudah harus mulai tumbuh ya. Hmm. Nah, bisa jadi ya karena pembiaran tadi, yang niatnya adalah tidak ingin apa namanya anak kesusahan, tapi justru malah menyusahkan kita, Iya, iya, benar. gitu. Iya, iya, benar sih, Mas. Ah, Gitu. Jadi banyak sekali nih kalau berbicara tentang dampak-dampak dari pengasuhan secara psikologis ketika anak iya. nanti sudah dewasa atau agak besar. Makanya sangat berpengaruh banget, apalagi saat anak lagi golden age ya. Anak tuh benar-benar Iya, merekam benar apa yang, banget. dan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan gitu. Banget, banget. Jadi kalau di psikologi familiarnya children see, children do gitu. Jadi memang Iya, benar apa yang anak lihat itu yang anak anak lakukan. lakuin. Benar sekali. Oke, ada Gitu. pertanyaan lagi Kak Ciki Nih, dari aku followers kita atau lagi viewers kita hari ini? baca-baca sih, Mas. eh Apakah salah cara mendidik anak dengan keras yang sering menggunakan kata-kata kasar itu boleh? Waduh, takut banget nih menggunakan. Waduh, jawab Iya. ya gitu ya. Jawabannya adalah sangat tidak disarankan gitu ya. Kalau boleh atau tidak boleh kan pasti Hmm. orang tua punya alasan dalam memberikan sikap tertentu gitu ya. Tapi sangat tidak disarankan gitu karena anak-anak itu Untuk jangan sampai dia melihat dirinya sendiri negatif. Makanya oke. sekarang kan banyak sekali ya Kak Ciki kayak misalnya quarter life crisis deh ya. Gitu kayak saya ambil contoh yang relate gitu yang relevan. Quarter life crisis itu kalau ditarik mundur orang-orang yang susah menghadapi quarter life crisis biasanya dicek dari bagaimana orang tuanya memperlakukan dia selama ini. Apakah Hmm. sering dikasih label-label negatif, misal kayak kamu bodoh gitu, kamu Hmm. nggak bisa, kamu nggak sehebat tetangga, kamu nggak sehebat Jadi sepupumu, ada waduh, perbandingan gitu ya. comparing. Hmm. Iya, gitu. Karena Aduh. walaupun masih anak-anak, anak-anak itu masih punya namanya self esteem, merasa berharga, Hmm. Aduh, aku merasa berharga. kalau bahas Makanya itu. jadi karena saya biasanya ketika ketemu klien dewasa ya Kak Ciki dan para moms gitu, ketika saya tarik ke belakang itu masih kena gitu. Dalam artian justru malah masa-masa kecilnya yang dia teringat banget. Dulu Mas aku dibesarkannya A B C D begini begitu. Hmm. Ketariknya di situ. Iya. Padahal dia lagi punya masalah di kantor, tapi ketika ditarik akarnya dari sana ternyata. Oke. Jadi dia
Saya punya satu klien gitu Kak Ciki, usia dewasa. Kakak adik saya pegang, kakak Mm-mm. adiknya saya pegang gitu. Pola asuhnya dengan kekerasan. Bapak ibunya kekerasannya fisik gitu ya, beneran Mm-mm. fisik dan ditambah verbal. Kamu Mm. nggak bisa, kamu nggak Mm. sehebat ibu dulu, kamu nggak sehebat bapakmu dan sebagainya. Anak itu sekarang gitu. Padahal sudah kerja di Malaysia ya Kak Ciki. Jadi memang beneran secara kognitif saya akui bagus, tapi kepercayaan dirinya udah runtuh. Dia Ah. jadi anti kritik. Jadi anti kritik gitu. Oh Jadi ya, kayak ketika misalnya dikasih masukan bagi dia itu sebagai sebuah ancaman. Padahal kan oke. kritik itu membangun. Tapi Iya, iya. ketika dia dikritik, egonya terluka Ah, gitu. iya, iya, iya. Nah, itu saya tarik mundur, kakak beradik ini dapat pola asuh yang seperti itu, yang kasar, Oke. verbal maupun non-verbal. Hmm. Jadi sangat tidak disarankan ya, karena efeknya tuh jangka panjang. Betul, 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 betul. Tapi ya iya sih, nggak, ya jangan lah ya, jangan sampai kita mendidik anak kita dengan kata-kata yang Jangan sampai kasar. ya. Jangan sampai, aduh. Iya, Sama itu dia, kita nggak boleh tuh mams, kayak membandingkan atau mengcompare anak kita dengan anak orang lain. Karena setiap anak itu pasti memiliki, apa ya, kayak memiliki sesuatu yang berbeda gitu dari anak yang lain ya. Dan setiap anak itu berharga, ya kan, ya, Mas? Pasti punya kelebihan benar dalam sepakat. diri masing-masing gitu loh. Nah, Mas, ini aku udah banyak banget Oke. pertanyaan lagi yang aku mau tanyain sama Mas Iswan. Sebelum kita closing nih, Mas, nggak berasa kita udah live tuh 45 menit loh, Mas. Ngobrolin masalah anak ya. Wah, Nggak Masya berasa sih. Allah, nggak ada habisnya. Iya. Hmm. Saya mau tanya nih, anak saya usia 5 tahun, dia cenderung kurang interaksi dengan teman-teman di sekolah. Pola asuh bagaimana yang harus kita terapkan untuk merubah sikapnya agar mau berkumpul dengan teman-temannya? Oke, baik, kita pahami dulu gitu ya terkait perkembangan psikologis, psikososial gitu. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Anak usia 3 sampai 5 tahun, tugas perkembangannya secara psikologis adalah inisiatif Hmm. gitu. Inisiatif versus guilt atau rasa bersalah gitu. Kita mulainya dari mana nih? Pertama adalah dengan banyak melibatkan anak di rumah dulu. Kita munculkan kepercayaan dirinya dulu. Misal, kayak adik boleh nggak bantuin bunda ngambilin sapu misalnya. Hmm. Jadi yang ringan-ringan. Jadi anak kita bangun dulu kepercayaan dirinya di rumah. Jangan sampai kita cuma bisa nuntut, itu temanmu main sana, main bola ke lapangan dan sebagainya. Kalau cuma bisa nuntut tapi tidak memberikan rasa aman di rumah, terus anak pulang kemana nih untuk Iya, mendapatkan rasa aman? benar-benar setuju, Gitu. setuju, Mas. Jadi di 3 sampai 5 tahun itu memang tugas perkembangan psikologisnya anak adalah inisiatif versus guilt. Jadi ketika anak itu tidak bisa menunjukkan sisi inisiatifnya, berkontribusi lah bahasanya terhadap hal-hal kecil, anak akan merasa bersalah. Kok aku nggak bisa ya? Kok aku nggak mampu ya? Gitu. Cuman kan kita emang anak sampai ke sana ya Mas mikirnya? Sampai, cuman kan anak punya keterbatasan mengkomunikasikan perasaannya. Tapi Aduh, bukan terus berarti gimana anak nggak Mas punya kalau perasaan ya, Mams. ya, ya, kalau ada anak yang udah ngerasa kayak dirinya tuh kayak useless gitu Mas, kayak aduh aku nggak bisa nih. Itu terus gimana kita sebagai orang tua untuk kadang mungkin itu juga didapetin dari lingkungan keluarganya sendiri ya Mas. Makanya itu pentingnya anak Iya. itu di dalam keluarga tuh harus benar-benar percaya diri, dia bisa berani ya kan supaya di luarnya juga dia bisa bergaul dengan Hmm, teman-teman kayak. Tapi kalau misalnya anak udah ngerasa yang bener banget. udah ngerasain down banget tuh gimana ya cara mengatasinya? Apa masih bisa atau gimana? Masih bisa Oke, masih diatasi? bisa gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang kejiwaan atau mental health itu sifatnya dinamis. Tergantung dia mendapatkan support atau tidak. Nah, kalau misalnya kita mendapati anak kita sudah sedown itu, se-insecure itu, gitu ya. Hmm, Pertama adalah kita mulai bisa menstimulasi cara dia mengekspresikan emosi dulu. Bisa oke. jadi insecurity-nya, ketidakpercayaan dirinya itu, sudah saking banyaknya emosi yang numpuk tapi nggak keluar-keluar nih, Kak Ceki. Jadi Hmm, misalnya, it's okay ya kalau misalnya kita membahas aspek emosional kepada anak. Misal kayak, kok adik kelihatannya lagi sedih, lagi mikirin apa? Gitu. hmm, Jadi pola komunikasi emosi plus pertanyaan itu bisa kita biasakan. Jadi misalnya, adik kok kayaknya mukanya lagi marah, marah sama siapa ya? Nah, jadi kita sudah mulai bisa memvalidasi emosi itu. Karena emosi itu sudah ada, tapi emosi-emosi basic, misalnya kayak takut,
marah, bahagia, sedih. Karena harapannya dulu di awal adalah bagaimana anak itu bisa mengeluarkan emosinya dulu. Iya, 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 Nah, iya. jadi ketika anak sudah ngerasa secure gitu ya, anak sudah mulai merasakan penerimaan. Kadang kan yang membuat anak itu tidak berani berinteraksi kan takut ditolak ya sama orang lain, Iya, penolakan-penolakan itu. Dan itu kan ada efek sampingnya. Makanya kita harus make sure juga di rumah anak itu merasa diterima tanpa syarat. oke. Gitu. Penting banget sih emang ya lingkungan rumah itu ya. Wah, signifikan sekali Kak Jegi, secara Iya, ya. psikologis. Benar-benar berpengaruh banget ya. Tuh ya, makanya di rumah tuh Iya, kita harus memberikan Masya Allah. simulasi-simulasi pas banget nih ada Halo, Pak. psikolog ya. Halo, Rizky. Ada yang kamu tanyain nggak tentang perkembangan anak gitu yang sebelum kita closing? Waduh, Boleh. Aku nanya apa ya? iya. Nih, Cara mendidik anak itu boleh tuh yang kalau anak nantinya aku mau, misalnya aku cita-citain jadi atlet gitu, itu bisa bisa aku arahin nggak sampai mereka gimana ya? Aku ambisi banget sih punya anak jadi atlet oh, gitu. ya, kita gimana cara ngarahinnya kali ya? Kayak dari kecil udah kita push gitu Atau atau kita kita kasih lihat contoh, nontonin contohnya tenis gitu. Pengennya jadi atlet luar internasional tenis gitu. Itu gimana menurut Bapak? Apa kita bisa mahasiswan namanya. mahasiswan? Pertama, saya aminkan dulu. Kita aminkan bareng-bareng ya. Teman-teman amin gitu ya. Kemudian, karena kan harus ada doa juga ya. Kemudian ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah pertama memberikan paparan gitu ya, atau stimulasi. Apalagi ini kan Antar masih di bawah 5 tahun ya, golden age banget, apa aja diserap. Kalau pengen lebih nampol lagi tuh, efek sugestinya orang tuanya biar jadi atlet, beneran dihadirkan, oke, pengen jadi petenis nih, mainnya di lapangan tenis. Jadi pembiasaan sifatnya. Gitu. Diajak Karena gitu. anak ketika sudah dapat sumber kesenangannya, iya, jadi nggak hanya secara visual, tapi beneran, ini bola tenis, ini raketnya, ini lapangannya, ini netnya, anak mengeksplorasi. Gitu. Jadi sangat bisa diarahkan. Gitu. Tapi kita juga kasih apa ya bahasanya support yang bisa kita berikan adalah misalnya kita coba masukkan ke kelompok olahraganya juga. Jadi nggak hanya terkait kesenangan, tapi dia juga mendapatkan teman bermain di sana. Karena kan krusialnya anak-anak kadang nggak mau main atau mengikuti permintaan orang tuanya, nggak ada temannya Pak, nggak ada temannya Mah gitu. Nah, iya, Jadi iya. kita juga harus make sure dia punya teman di sana. Karena di bawah 12 tahun itu masanya bermain semua. Tapi terkadang orang tua lupa kalau anak juga butuh itu. Jadi paparannya itu pembiasaan plus circle-nya gitu ya. Ada teman mainnya apa enggak di situ. Biasanya akan termotivasi. Anak main sambil berolahraga jadinya. Iya sih, atau kalau misalnya kamu sebagai orang tua kamu suka tenis, kamu langsung ajak langsung, kamu kasih contoh ya Mas ya. Kadang kan ada misalnya jadi orang tua, paparan. iya kadang kan ada misalnya anak yang ini deh misalnya masalah kuliah aja deh Mas gitu. Lo jurusan apa? Jurusan ini. Kok sekarang kerjanya ini? Iya, itu dulu kuliah kan nyokap gue yang mau gitu loh. Jadi gimana ya Iya, bener banget. supaya tuh maksudnya anak tuh tidak merasa terpaksa juga gitu. Kita sebagai orang tua harus kayak membebaskan apa gimana sih? Ya. Kok mati ya yang ya. Udah kita. Halo?